Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat teman-teman sahabatku semua yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Buat Anda yang ingin membeli ebook kitab My Hipnotis atau Anda yang ingin ikut di kelas pelatihan hipnotis gendam magnetis, hubungi nomor WA yang ada di sini dan juga di deskripsi. Buat Anda yang ingin join di membership, linknya ada di bawah, silahkan dibaca semuanya. Ada yang menarik ya, ketika saya banyak mendapatkan WA yang isinya berkeluh kesah tentang masalah keluarga, terutama buat kalian para laki-laki, para suami, para pria yang mengaku sebagai laki-laki. Mas, saya itu kok ditinggalkan istri. Dulu waktu saya punya banyak harta, mereka setia, tetapi ketika saya bangkrut gak punya, mereka meninggalkan saya. Nah, ini problem buat Anda ya, bukan buat saya, tapi problem buat Anda. Kita bahas ya. Anda harus menyimak ya videonya pelan-pelan dari awal sampai selesai. Jutaan orang di dunia tidak menyadari bahwa apa yang saya katakan di awal mereka alami. Mungkin saat ini juga mereka sedang mengalami. Buktinya mereka banyak curhat ke saya. Meskipun saya itu bukan dinas sosial, bukan tempat pembuangan sampah masalah, kali ini saya ingin membantu Anda. Kali ini saya ingin memberikan solusi buat Anda biar hidup Anda itu tidak stres ya. Masa Anda tuh laki-laki kok stres? Ya nggak pas, oke? Penyebabnya harus kita ketahui dulu. Kenapa pasangan Anda yang dulu itu senang setia dengan Anda? Apakah dia setia dengan kelakuan Anda? Apakah dia setia dengan harta benda Anda? Itu harus Anda telusuri terlebih dahulu, cari penyebabnya. Oke. Baru setelah penyebabnya ketemu, cari solusinya. Ini khusus buat kalian ya, karena kalian yang seanggap ini masih nggak paham ilmu hipnotis. Beda hal kalau saya Mas Nuk, saya ahli hipnotis, ahli mempengaruhi, ya tidak ada masalah ya, no problem, gampang, tinggal nah selesai. Tapi kalau kalian kan nggak seperti saya, kalian punya banyak keterbatasan. Untuk itu silahkan belajar ya, biar punya ilmunya. Kembali ke masalah. Coba kalian perhatikan ya, siapapun usia yang 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas yang mengalami masalah seperti ini. Lihat orang tua kita ya, yang di kampung-kampung itu. Perhatikan baik-baik. Mereka rumah tangganya awet sampai puluhan tahun. Ya, meskipun ekonomi mereka itu terbilang jauh, atau boleh dikatakan ekonomi lemah atau miskin. Rumahnya dari gedek, tahu gedek kan? Dari bilik bambu. Tahu, rumahnya sangat sederhana. Penghasilannya berapa? Hanya cukup untuk makan. Sekarang punya uang, besok belum tentu punya uang, kan begitu. Pertanyaan yang penting, kenapa mereka seperti itu bisa sampai anak cicit? Mikir kalian itu ya, tak sih tahu. Ingat, leluhur kita ini mempunyai falsafah yang sangat luar biasa. Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Urip kuwi ya kudu nrimo sak sekabehane. Artinya makan tidak makan ya kita kumpul. Hidup itu harus menerima apa adanya. Itulah falsafah yang digunakan atau dipakai oleh orang-orang tua kita. Makanya mereka fokus dengan yang namanya kebutuhan, bukan keinginan. Mengerti? Kebutuhan. Orang hidup itu butuhnya apa sih? Makan, minum, sandang, ya, pakaian, terus papan, yaitu tempat tinggal, tidur, istirahat. Nah, kalau kebutuhan itu sudah tercukupi, ya selesai masalah mereka.
Berbeda dengan orang yang sekarang, ya, kebutuhan mereka ya harusnya sudah sangat terpenuhi. Mereka punya tempat tinggal untuk istirahat, punya tempat untuk tidur, makan ya tidak pernah tidak makan. Mereka makan bahkan bisa memilih menu makanan yang apapun, minum ya tinggal minum. Nah, kenapa? Karena mereka fokusnya dengan keinginan, bukan kebutuhan. Dipahami? Kalau kebutuhan ya tidak akan jadi komplain. Tapi kalau keinginan sampai sundul langit, keinginan itu tidak akan pernah selesai. Jadi pahami ya. Coba kalian ini bapak-bapak yang merasa punya masalah seperti ini, buat makan cukup kan, buat minum bisa kan, tidur bisa. Tetapi kenapa masih komplain? Karena keinginan. Ya, jadi pasangan kalian menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Salahnya di mana? Ya kalian yang salah bapak-bapak, karena kalian salah mengedukasi. Coba dari awal Anda mengedukasi tentang yang namanya kebutuhan, maka mereka akan terima pasangan Anda. Jadi sangat tidak mengherankan bila Anda melihat orang-orang tua kita, orang yang sudah sepuh-sepuh itu ya, sampai puluhan tahun berumah tangga sampai meninggal, usia 80 tahun masih setia. Karena apa? Suami mendoktrin atau mendelivery pengetahuan tentang kebutuhan. Maka bila kebutuhan itu cukup, ya tidak akan komplain. Contoh, kebutuhan mereka tentang makan, ya, walaupun nggak ada beras, makan ketela, makan jagung, nasi jagung sudah selesai, karena di pikiran mereka itu kebutuhannya sudah terpenuhi, tercukupi. Paham ya? Tetapi bila keinginan berbeda, masih punya rumah nih, ya, kalau kebutuhan ya selesai, namanya punya rumah. Tetapi kalau keinginan, pinginnya rumah yang besar, yang mewah. Paham? Punya apa lagi? Mereka punya sepeda pancal, sepeda ontel, bahagia. Sebab apa? Kebutuhan ingin kemana-mana lebih mudah. Ya, tapi kalau keinginan, punya motor pun masih gak cukup, 1, 2 masih belum cukup. Mintanya motornya itu yang paling mahal, yang bagus. Punya mobil masih belum cukup karena keinginan. Meskipun tidak kepanasan dan tidak kehujanan, mereka punya keinginan punya mobil yang lebih mewah, punya perhiasan. Kalau orang kampung pakai yang sederhana selesai. Bahkan kalau zaman saya kecil, ya, mereka itu loh, kamu tahu nggak koin yang 500 ya, yang warna yang emas itu, ya, dibolongi, dibuat cincin seperti emas. Mereka itu bahagia. Ya, istri kalian pakai gelang yang banyak masih nggak bersyukur. Karena apa? Salah edukasi. Ya, istri Anda itu melihat kehidupan orang lain, melihat di sosmed, ya, di Facebook, di YouTube, Instagram, kok mereka bahagia, punya tas mahal, punya macam-macam. Itulah yang mendorong keinginan istri Anda itu berontak dengan Anda. Oke, paham ya? Ini khusus bapak-bapak yang ekonominya sekarang morat-marit, kocar-kacir, ya, paham ya? Anda merasa hidup Anda berantakan. Orang tua kita nggak punya uang aja, bahagia, paham ya? Mereka nggak punya kompor, bahagia, cukup pakai kayu bakar. Merokok, ya tidak harus seperti kita yang harus beli. Ini ya, misalkan enggak pakai kelobot jagung itu juga bahagia. Makan nasi karak, ya, tahu nasi karak enggak? Nasi beras itu yang sudah jadi nasi, lalu dijemur, besok dimasak lagi juga dimakan, gitu loh ya. Intinya karena apa? Mindset di pikiran tentang kebutuhan itu sudah terpenuhi, Mereka tidak memikirkan yang namanya keinginan, tapi kebutuhan. Maka bila istri Anda ini berontak ya karena keinginan. Anda tidak peka, Anda tidak paham. Ya harusnya Anda mengedukasi sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang leader. Anda ya harus paham, gitu ya. Ngerti ya? Kecuali Anda punya kemampuan yang hebat seperti saya, no problem. Di remote pikirannya selesai. Lah kalau Anda kemampuan nggak punya, harta nggak ada,
minta setia zaman sekarang. Oke, sudah terlambat. Oke ya. Nah, buat Anda yang ingin mencari pasangan, edukasi tentang kebutuhan, bukan keinginan. Itu akan menghindari problem di masa depan. Oke, sudah mengerti ya? Gampang cara membuat pasangan atau wanita setia. Terima kasih. Sebarkan buat teman-teman saudara Anda yang lagi problem, biar mereka ngerti, ubah mindset di pikirannya. Ya. Belajar. Jangan malas. Ketika kalian malas ya gak ngerti rumus hidup mau kemana. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam Desa Masuk, salam Bimesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.